Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, para subscriber, para follower, dan para supporter Kangguru YouTuber channel ini, selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Insya Allah saya akan berbagi pengalaman kembali tentang sekitar apa itu konten kacangan dan konten abadi. Sebuah konten dibuat itu menjadi baik tatkala konten itu sendiri bisa menjadikan atau membangun personal branding seorang YouTuber bisa menjadi kuat. Konten akan dikatakan jelek manakala konten itu sendiri tidak berbobot, tidak berkualitas, tidak mengandung esensi pembelajaran, edukasi kepada masyarakat luas. Itu konten yang tidak baik tentunya. Walaupun dari segi view atau penontonnya cukup banyak, tetapi dari sudut etika dan moral, konten itu tidak baik. Makanya saya membagi dua istilah, konten kacangan dan konten yang abadi. Kita coba telisik satu persatu. Pertama, saya akan membahas tentang konten abadi. Konten abadi itu adalah konten yang sifatnya positif, membangun citra diri seorang YouTuber, dan konten itu bermanfaat, bermaslahat untuk kebaikan orang banyak. Konten abadi adalah konten yang digemari dan ditunggu oleh para subscribernya. Konten abadi adalah konten yang bisa menampilkan sosok YouTuber si pembikin channel itu sendiri sebagai sosok panutan orang lain, sehingga dia ditunggu kehadirannya oleh para subscribernya. Konten abadi adalah konten yang secara jumlah penonton atau viewsnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Konten abadi adalah konten yang memiliki bobot manfaat, dan konten abadi adalah konten yang memiliki kualitas, baik itu dari segi editingnya, dari segi pencahayaannya, atau konten itu sendiri dibikin sederhana tetapi konten itu sendiri view-nya sangat banyak. Jadi konten abadi itu untuk seorang guru khususnya bisa Anda ciptakan melalui konten-konten edukasi kepada anak didik Anda. Contohnya Anda bikin konten pembelajaran, ya, dan konten pembelajaran ini bisa dibuat bagaimana cara melakukan sesuatu, cara mempraktekkan sesuatu, ya, atau istilahnya konten ini bisa bersifat tutorial. Terus terang anak didik itu banyak yang tidak mengetahui cara mempraktekkan suatu keterampilan. Umpamanya misalkan Anda seorang guru agama, nah ini sangat mungkin Anda membuat konten-konten bagaimana caranya melakukan wudhu, misalkan sholat, caranya berjamaah, sholat mayat, sholat istikharah, sholat duha, dan banyak sekali konten yang bisa Anda buat tutorialnya. Nah, konten tutorial ini yang menyangkut cara mempraktekkan segala sesuatu, baik untuk guru atau masyarakat umum. Anda sebagai seorang petani kah? Anda seorang pengrajin, Anda seorang penjahit, Anda seorang ibu rumah tangga, itu bisa membuat konten yang bersifat tutorial. Konten tutorial ini sifatnya abadi.
Karena dilihat dari sudut manfaat dan dari sudut keterbatasan waktunya, unlimited, tidak terbatas waktunya, selalu dicari dan ditunggu oleh orang lain, ya. Ini salah satu jenis konten saja yang saya ingin sampaikan, yaitu jenis konten tutorial. Bahan untuk tutorial ini adalah pengalaman sehari-hari seseorang, hobinya seseorang, atau kesenangannya melakukan aktivitas kesehariannya. Apakah Anda sebagai tukang kebun, apakah Anda sebagai petani, peternak, ataukah Anda yang punya hobi berolahraga. Itu semuanya bisa dijadikan sebagai konten, dan konten itu bisa dibikinkan tutorialnya, ya. Nah, itu adalah salah satu konten yang abadi sifatnya, karena abadi dari segi kualitas konten itu sendiri ditunggu dan dinanti-nanti oleh setiap orang, dan konten itu pun bisa meningkatkan personal branding YouTubernya itu sendiri. Untuk Anda selaku guru seperti halnya saya, itu tidak akan kehabisan bahan untuk membuat konten. Jadi ketika terjadi pembelajaran daring, anak tidak akan mencari videonya orang lain, tetapi anak itu akan cenderung memakai video gurunya sendiri. Nah, ini sebuah aset yang sangat berharga untuk guru. Jika Anda mengajar sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 30 tahun, tentunya murid Anda jumlahnya akan ratusan dan jutaan murid mungkin, ya. Jadi yang mengenal Anda itu banyak, itu adalah aset bagi guru untuk memanfaatkan aset itu, dan dia akan menaikkan personal brandingnya. Jadi untuk guru ketika menaikkan personal branding tidak akan banyak kesulitan, karena sudah banyak partisipan, sudah banyak konstituen, dan sudah banyak penggemar, yaitu murid-muridnya sendiri. Jadi murid kita itu adalah subscriber alami kita, ya. Kenalan kita, relasi kita adalah subscriber alami. Jadi di channel saya pun ada 3 channel, karena basic saya sendiri selaku guru bisa membuat konten pembelajaran sesuai mapel yang saya ajarkan kepada anak, namun juga saya punya pengalaman yang positif di masa lalu selaku aktivis kepemudaan di KNPI, di OKP, ya, di Pramuka, dan saya bikinkan channel khusus yaitu Jejak Pemandu yang membahas sekitar kegiatan kepramukaan. Ada konten-konten yang bisa kita tutorialkan. Contohnya bagaimana di pramuka itu cara membangun tenda, membuat simpul-simpul atau tali temali, bagaimana mempraktekkan morse semapur, bagaimana cara membuat tungku untuk di perkemahan, ya, bagaimana membuat ikatan-ikatan, dan bagaimana PBB yang baik dan benar itu. Nah, semua itu adalah kekayaan kita selaku guru agama, terutama mungkin dakwah bil YouTube, ya. Jadi berdakwah melalui YouTube sekarang penting, itu saatnya, ya. Jadi untuk menyampaikan ilmu wawasan kita kepada anak didik kita dan umumnya masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, saya ingin masuk ke dalam apa itu yang dimaksud dengan konten kacangan. Konten kacangan ini adalah konten yang sifatnya akan menghancurkan Anda selaku pribadi yang memiliki citra diri. Konten yang dibikin dengan serta-merta
tanpa ada rasa tanggung jawab dari si pembikin konten itu sendiri. Yang sifatnya hoax, gosip, isu-isu maupun berita sensasi yang bisa menggoncangkan nama baik orang lain dan menggoncangkan harga diri YouTuber lainnya, itu adalah konten kacangan. Walaupun rame, banyak ditonton orang, ditunggu oleh para pengikutnya, itu tidak akan lama itu, karena sifatnya sangat destruktif ya. Itu akan menurunkan personal brandingnya, citra dirinya menjadi negatif di hadapan orang lain. Hari ini naik viewersnya, rame, bahkan mungkin menjadi viral, tetapi esok harinya akan sirna ditelan massa ya. Nah ini masuk ke dalam konten kacangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.